ya. Apabila sesuatu engkau tidak ketahui, katanya, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, ya. Makanya kita ini selama ini berpikir dengan cara kita sendiri, tapi bukan dengan pikirannya Allah. Mana pikirannya Allah, itulah orang-orang yang paham, itulah orang-orang yang berilmu, itulah yang memiliki pikiran Allah. Ya. Kalau kita tidak paham, kita tanya kepada orang yang pemikiran Allah, paham dengan pemahaman Allah. Ya, makanya diturunkan para wali, diturunkan para ulama, diturunkan para kiai, semua itu pemikiran Allah tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita tetapkan adalah sifat kehambaan, ya. Nah, nanti kita akan sadar juga di situ, oh, hamba berarti sudah dirinya tuh. Nah, gitu. Ya. Nah, karena dia terbuat, karena dia dijadikan dari dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh pisah ya. Nggak boleh, udah paham ya, udah paham. Ya. Nah, makanya saya tidak pernah mengkaji Tuhan, tapi kita mengkaji mengenal Tuhan. Ya, untuk menuju sifat kehambaan. Berarti ini sudah sifat kehambaan ya. Sifat lagi yang tidak bersekutu dengan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bang Kahar ya. Abah Kahar. Ya. Oh, berarti kita sadar situ. Oh, hamba ini berarti sudah dia. Ya. Bukan lain daripada berarti sudah ada dirinya sendiri. Ya, makanya harus antara keduanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara keduanya. Ya, hamba dengan Tuhan. Nah, jadi semakin lama semakin diulang-ulang semakin oh iya ya. Makanya pemahaman begini tidak boleh kita paksakan untuk paham. Ya. Berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, tidak bisa kita paksakan. Ya, biarkan pemahaman itu datang memahamkan kita. Ya. Faham. Ya, fa batin, ha zat. Ya, ada mim di situ. Ya. Kalau kita cari-cari untuk kita mengerti nggak mampu, karena kita cari-cari itu sifatnya manusia. Ya. Ya, kalau kita cari-cari untuk mengerti, cari-cari untuk kita bagaimana pikir dengan akal, nggak mampu. Ya. Makanya sudah dikatakan oleh Allah, ya, berpikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku, pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Karena apa? Kata Allah, karena aku tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Ya. Nah, makanya di surat An-Nas itu kan sudah dikasih tahu itu ya. Min syarril waswasil kanas, terakhirnya minal jinati wanas. Ya. Dia tidak mau kecerdasan manusia. Ya. Dia tidak mau. Kalau bahas kecerdasannya kecerdasan. Ya. Nah, dia nggak mau bergabung, ya. Dia nggak mau gabung sama kecerdasan manusia. Ya. Minal jin ya, jenius, kejeniusan. Ya. Apa yang seperti sahabat kita tadi bertanya secara universal bagaimana tentang zat itu, tidak bisa. Minal jin, kejeniusan tidak bisa. Ya, karena memang tidak bisa dibawa dengan akal. Ya, makanya kita itu kadang-kadang membatasi kebesaran Allah dengan pikiran kita. Ya, membatasi kekuasaan Allah, kebesaran Allah dengan akal kita. Ya. Nah, karena kita yakin dengan akal kita begitu. Ya. Nah, makanya kebanyakan mereka mencari-cari takwilnya tentang ini. Ya.
untuk menjatuhkan marwah muslim tadi, ya, untuk menjatuhkan marwah Allah tadi. Saya pernah juga mengalami sama seperti yang baru belajar, ya. Saya bingung, ya, pertama saya belajar tuh bingung saya, ya. Kadang-kadang kadang-kadang ini kepala saya ini kadang-kadang saya jidat sendiri, ya. Apakah saya yang bodoh atau kayak gimana gitu? Apakah memang mursyidnya ini yang bodoh gitu, ya? Ya, makanya saya sudah katakan dari awal, ya. Ya, kalau qiraah dan qiraat, ya, baca arti dan ayat dalam Al-Qur'an ataupun dalam kalimat-kalimat Allah itu benar, ya, tapi dia tidak ada bagaimana untuk makna diri kita, ya. Benar, penempatannya benar, tapi tidak ada makna untuk diri kita. Tapi kalau tauhid, ya, dia bertolak belakang dengan akal kita, tapi dia tepat benar untuk diri kita. Ya, penempatannya benar untuk diri kita, diri batin kita. Dia bertolak belakang dengan akal kita. Tapi kalau kira dan kiraat, dia nyambung dengan akal tuh. Tapi dia bertolak belakang dengan diri kita. Ya. Itu perbedaan, makanya kitab Al-Qur'an ini berbeda dengan kitab-kitab lain. Ya. Al-Qur'an dia mengatakan tentang makna. Ya, kitab-kitab lain itu arti dia. Ya, saya mula-mula juga begitu bingung, ya, bingung sekali sampai kepala saya ini saya jidatin gitu. Ya, kadang-kadang saya kayak kompres pakai es batu macam-macam. Saya yang bodoh kah atau mursyid yang ngawur gitu, ya. Ya, seperti mungkin ada saudara kita yang di bawah mungkin katakan kamu mabuk ya, Buya. Ya, ngawur ya, Buya. Ya, saya mulanya juga begitu. Ini Buya, ini mursyidnya ngawur nih, ya. Nah, ternyata Masya Allah, saya masih dalam potensi kemanusiaan mendengarkan tentang bagaimana pemahaman kerohanian. Ya, rohani dengan manusia ya bertolak belakang, nggak nyambung, ya. Harus rasa dengan rasa, ya. Makanya akal dengan manusia, ya. Kepala cenut-cenut iya Bang Musa, ya. Cenut-cenut. Wih, saya susah tidur, ya. Sampai berbulan-bulan sahabat beriman. Ya, duduknya tuh sampai ini mata kaki saya ini, ya, yang di bagian luar ini hitam. Ya, saking bersilahnya itu untuk mendengarkan apa yang dipahamkan, ya. Bersilah, kita tidak boleh goyang gitu. Ya. Mau nanya juga takut, mau bertanya nanti juga yang bertanya itu siapa itu? Aduh, baru belajar kok bertanya gitu. Ya, sampai berbulan-bulan, sampai wih, ya. Sampai hampir ya sekitar mau 2 tahunan lah, ya. Baru paham saya. Kasihan, ya. Baru paham. Ya. Tidak ada yang mampu merubah dirimu sendiri, kata Allah. Tidak ada yang mampu merubah dirimu selain dirimu sendiri. Ini siapa ini diri ini, ya? Ya. Padahal, ya, kayak pemahaman yang selama ini saya ini bicara diri saya saja karena Anda mungkin ukurannya dengan orang lain. Selama saya belajar ini ikut, saya kan nggak kemana-mana Bang Hamba, hanya di room ini sama Mbak. Karena lagi berdiskusi enggak, hanya di sini memang. Karena jujur saya ketemu Bang Hamba. Itu alhamdulillah tuh Bang Hamba. Maksudnya banyak kemajuan terhadap diri saya, jujur banyak.
banyak sekali. Tetapi saya, ya itulah tingkat ilmu kan Bang Hamba kan lewat pesantren, pondok. Sementara kita ini saya bertemu Bang Hamba kan baru berapa bulan. Tapi alhamdulillah yang Bang Hamba omongin itu saya paham gitu. Cuman lapisan-lapisan diri, keberadaan itu, nah itu yang terkadang saya nggak sampai kayaknya gitu Bang Hamba. Tapi pengertian, kesinambungan, sinkron, selaras itu saya paham. Maksudnya begini, arahnya ke ini, masukannya ke sini gitu tuh paham. Tapi ketika bicara lapisan-lapisan yang Bang Hamba bilang, misalkan ketika sudah ininya, itu saya udah nggak sanggup lagi menghafal Bang Hamba. Iya, karena kan artinya contohnya Umi Casanova ya, artinya memahami energi kan. Iya. Berarti apa yang disebutkan sesuai dengan apa yang dipahamkan dalam energi. Sedangkan dalam pemahaman energi ini Umi Casanova kuasai, sedangkan lapisan-lapisan batin ini Umi tidak menguasai, tapi dia sinkron, sama, jalannya sama, kedudukannya sama. Ya, benar itu ya, Masya Allah. Ya, begitu sahabat beriman. Ya, saya suka berbagi Bang Hamba di sini, minta maaf atau Bang Hamba dengar besok saya suka berbagi dengan teman-teman, ngajak semangat, bahkan sudah bilang kita ini hadir di dunia ini sesungguhnya Allah dia suruhkan kita jadi dakwah untuk memperpanjang syiar Islam begitu. Cuma kan sayangnya kayak saya udah tua Bang Hamba, anak-anak muda aja yang di bawah saya aja, di bawah saya yang bisa mungkin meneruskan dan semangat gitu. Iya. Dan Umi ini juga kan artinya memang dari dulunya ya, memang dari dulunya dia sudah paham ya tentang alam. Makanya pas dia mendengar ilmu tauhid begini, langsung nyambung gitu. Ya, langsung nyambung. Karena memang sudah ada, memang dari dulunya itu, dari sononya itu memang dia sudah paham gitu ya. Cuma dia berbentuk tentang energi ya, tentang alam. Pas dia mendengar ilmu tauhid, nyambung dia. Oh gini ya kedudukannya, berarti kedudukannya energi di sini ini nyambung dia gitu ya. Makanya begitu sahabat beriman, kalau Allah memberikan pemahaman akan paham kita ya, karena segala rahasia hidayahnya manusia itu semua tergantung daripada Allah itu sendiri ya. Saya tidak mampu mengimankan orang lain, tidak mampu ya, membuatkan manusia itu beriman atau seseorang itu beriman, tidak mampu saya ya. Hanyalah Allah itu sendiri yang membuka hidayah mereka itu ya. Begitu, makanya kalau kita masih berpikir, kita masih mencari pemahaman ini dengan kita berpikir dengan akal kita, tidak akan bisa gitu ya. Tapi katanya Allah, berlapang-lapanglah itu kamu di situ membuka hatimu, dengarkan dulu apa yang disampaikan, bukalah hatimu di situ, berlapang-lapanglah dada kamu di dalam majelis ya, buka hatimu, karena yang memahamkan begini, yang dipahamkan begini, yang mendengar adalah hati ya, kan sifatnya ruhani ini, yang mendengar hati ya. Makanya kata mursyid saya itu ya, yang memahamkan Allah, yang mendengar juga Allah ya, gitu. Makanya kalau yang mendengarkan manusia ya bingung kita, makanya dikatakan Al-Quran ya, tenang dulu ya, duduk dulu, belajar dulu ya, dengarkan dulu sebulan 2 bulan ya. Kadang-kadang Allah menurunkan isyarahnya, apa yang dipahamkan hamba Allah tadi, begini tuh, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat yang mungkin berita-berita ya, dipahamkan ya. Allah memberikan senantiasa isyarah ya, biar apa kita dengarkan ini bisa paham gitu. Makanya dia butuh bagaimana kita di sini ada memiliki keinginan untuk belajar ya, ada memang di situ semangat ya. Ya walaupun kita di sini kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak ya, tapi untuk kita menilai apa yang dipahamkan tadi, untuk kita bagaimana untuk menuju ke sana ya, paham kita itu
Ya walaupun tidak juga hadir 1 hari 2 hari di room ini, ya nggak apa-apa begitu ya. Yang penting yang pernah didengar itu yang harus ditujukan. Ya. Karena apa yang saya pahamkan selama ini itu cuma bagaimana sama ya, satu nafas dia, satu perjalanan. Nah, yang membedakannya adalah makom pembahasan kita. Tadinya hakikat ya. Saya tidak mulai dari syariat karena syariat adalah puncak ya. Saya mulai dari hakikat ya, tentang bagaimana tarikatnya, marifatnya. Ya. Jangan dulu kita bahas syariat. Ini kita sebenarnya kita memahamkan ini untuk memantapkan syariat kita. Ya. Makanya kalau belum wal zohiru rabi wal batinu abdi, dia belum mantap syariatnya. Ya, tapi kalau dia sudah lihat imam dirinya, imam sholatnya di dalam dirinya, melihat Muhammad di dalam dirinya, lihatlah seperti aku sholat, itu baru mantap syariatnya. Disitulah kita duduk di syariat, ya, kesadaran mutlak, zohir yang mutlak, zohir yang memiliki kesadaran, lepas semua marifat, lepas iman, lepas hakikat, lepas duduknya di wal zohiru rabi wal batinu abdi. Itulah syariatullah, kesadaran mutlak. Itulah manusianya Allah ya. Ya makanya ilmu marifat itu, memahamkan ilmu marifat ini bukan kita meninggalkan syariat, tapi kita menuju kepada syariat. Biar apa? Biar jelas wal zohirunya, biar jelas wal batinunya. Ya. Wal zohirunya yang dikatakan syariat itu bukan berarti sholat itu, bukan ya. Ini tubuh kita ini, itu syariat namanya. Ya, tapi kalau kita hanya duduk di syariat tanpa hakikat, masya Allah, ya itu sirik sindik. Tapi orang tasawuf tanpa duduk di syariat itu kafir sindik, ya, atau dikatakan tasawuf tanpa tauhid. Ya, tauhid itu kan syariatullah, ya, pegangannya adalah la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain itu tuh yang berdiri tuh, satu jasad tuh, ya, satu badan tubuh tuh yang berdiri, la ilah, tiada Tuhan selain satu jasad itu yang berdiri, ya. Itulah Allah, ya. Nah, makanya kita bagaimana untuk belajarkan untuk mencari hamba zat yang bernama Allah tadi, ya. Nah, ini masih potensi nama asma, ya. Nah, setelah kita sudah bagus asmahnya, ya, baru kita ketemu, oh ini husnanya ya, berarti lengkaplah sudah asmaul husna, ya, memperjalankan ke 100 dalam asmaul husna, duduknya di hu, ya, makanya disamarkan tuhunya, ya, nggak boleh ngaku-ngaku. Ya, jadi di sini sedikit saya mengulangi ya. Sedikit saya mengulangi dengan pemahaman kita yang kemarin yang kita kaji di surat Al-Kahfi ya.